setiap rumah tangga menghasilkan limbah rumah tangga. Nah, Jadi dari mulai sayur yang tidak termasak ataupun sayur yang tidak termakan, itu kita bisa olah, bisa chopper atau bisa tumbuk buat pakan ayam tersebut, buat pakan bebek tersebut. Di kolam ini kita budidayakan ajola bersama-sama dengan keong mas. Tapi keong mas yang lebih besar di kolam yang sebelah sana yang tanpa ajola. Karena keong mas juga makan ajola. Nah, ini adalah sumber protein buat pakan bebek maupun ayam. Di sini juga kita budidayakan ajola. Ajola untuk sumber pakan bebek maupun ayam. Nah, di samping itu kita manfaatkan kohe daripada bebek dan ayam untuk pakan ikan. Di sini ada ikan nila. Hari ini baru tertanam 2000 ekor. Insya Allah tahun baru sudah bisa panen. Nah, kita ke depan akan budidayakan jagung juga sebagai sumber pakan ayam, baik ayam pedaging maupun ayam petelur. Nah, kemudian ajakan kami untuk masyarakat yang berminat investasi bergabung dengan Koperasi Darul Muhajir dan Koperasi Insan Maju Mandiri, mari bergabung dengan kami. Dan kedepannya kami berharap ini diduplikasi oleh masyarakat yang lebih banyak, sehingga ketahanan pangan kita akan menjadi benar-benar punya masyarakat Indonesia, bukan punya perusahaan besar. salah satu kita menunjang program pemerintah ya. Betul, ketahanan pangan pemerintah yang kita harapkan supaya masyarakat, apalagi sekarang kesempatan kerja semakin kecil. Ya, Sekarang sudah dengan AI, sudah dengan robot. Nah, kalau budidaya pangan, baik pertanian maupun peternakan bisa kita kembangkan, insya Allah kita masih akan tetap bertahan. Jadi tidak berpikir juga begini mungkinnya Pak Haji ya. Kita melihat dari sisi, harus besar ini tempatnya, enggak juga. Tidak kan, harus besar. Tidak. Kalau yang mau, saya di rumah hanya punya 3x4 meter ya seadanya bisa, paling enggak kebutuhan sendiri ya. Betul. Kalau kita punya lahan 3x4 meter, maka kita punya potensi memelihara ayam. Kalau di perkampungan mungkin ayam ya. Kalau bebek agak bau kalau di perumahan. Tapi kalau ayam masih aman. Kalau di tengah masyarakat dengan 3x4 ayam 100 ekor udah insya Allah aman. Berarti pakannya juga kalau kayak di komplek gitu. Bisa ada yang mau mengembangkan pakannya gimana Pak? Nah, untuk pakan baik ayam petelur maupun ayam pedaging, pada dasarnya kita tidak harus membeli pakan. Setiap rumah tangga menghasilkan limbah rumah tangga. Jadi dari mulai sayur yang tidak termasak ataupun sayur yang tidak termakan, itu kita bisa olah, bisa chopper atau bisa tumbuk buat pakan ayam tersebut, buat pakan bebek tersebut. Biasanya satu rumah itu menghasilkan limbah rumah tangga 1 kilo. Nah, kalau 1 kilo itu cukup untuk memberikan pakan 6 ekor ayam atau 6 ekor bebek. Jadi kalau di masyarakat yang satu RT misalkan 50 rumah, maka itu punya potensi untuk memberikan pakan sekitar 500 ekor ayam ataupun bebek. Tergantung situasi ya. Kalau situasi pedesaan mungkin bebek bisa, tapi kalau perkotaan mungkin ayam. Itu Ya, mungkin kan pola manfaatnya gini. Sampah juga terbantu, jadi tidak harus membuang sampah, tapi bisa jadi pakan ya Pak Haji ya. Betul. Artinya kalau kita ngelihat dari awal tadi bahwa yang kita jalankan ini dengan program pemerintah sekarang, apalagi sampah itu udah jadi kendala, itu menjadi solusi juga ya Pak Haji ya. Betul. Sisa yang tidak termakan. Jadi kalau sampah kan nanti dianggapnya ini barang busuk. Kalau limbah tidak. Jadi silakan limbahnya pergunakan buat pakan peternakannya, baik ayam ataupun bebek. Kedepannya bisa juga kambing. Ya, itu kan akhirnya kan, ternyata saya mampu di sekitar itu. Ya artinya 5 atau 6 ekor juga bisa. Betul. Paling enggak untuk diri sendiri atau untuk keluarga ya. Betul. Itu sudah menopang secara ekonomi untuk kesehariannya. Tadi diterangkan sama Pak Haji Asep sebagai pengelola di sini, ternyata yang selama ini yang menjadi limbah rumah tangga itu
ternyata sangat bermanfaat buat pakan peternakan ini. Artinya selama ini mungkin masyarakat bingung kadang-kadang membuang limbah ini dengan kondisi sekarang keterbatasan TPA. Akhirnya ya mudah-mudahan ini jadi solusi. Artinya kita berkolaborasi, koperasi supaya ya kita berpikir untuk kemaslahatan umat kita. Karena dengan koperasi itu ekonominya ekonomi gotong royong. Nah, Jadi sebesar apapun anggota koperasi ikut menikmati hasilnya. Itu mungkin Pak Ketua, ya, silakan. mungkin untuk saat ini kita cukupkan hari ini perkenalan. Ada beberapa hal, mungkin banyak hal yang belum kita sampaikan, baik dari tanamannya yang nanti kita sampaikan, semua dengan pupuk organik. Jadi kita sekarang menjauhkan dari kimia, artinya untuk Kesehatan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa like, comment, and di subscribe.